Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lolos rekrutmen dan sempat sehari bekerja, seorang pegawai wanita diberhentikan sepihak oleh RSUD Labuan. Jadi kurir sabu-sabu jaringan Malaysia, 2 wanita ditangkap. Kerap jadi ajang judi, balap liar dibubarkan polisi. Seorang atlet bola basket profesional berkewarganegaraan Amerika Serikat, Jared Dwayne Shaw, ditangkap anggota Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Jared Dwayne Shaw terus meronta dan menolak saat akan ditangkap. Meski mendapatkan perlawanan, akhirnya polisi menangkap pelaku yang saat ini bermain di tim bola basket milik Tangerang Hawks. Setelah diperiksa, penyidik Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta akhirnya menetapkan Jared Dwayne Shaw sebagai tersangka dengan barang bukti paket narkoba jenis ganja berbentuk permen. Kasus ini terungkap dari hasil kecurigaan petugas Bea dan Cukai atas kiriman lewat kargo berupa 1 kardus yang tertera berisi permen dari negara Thailand. Paket tersebut akan dikirim ke salah satu apartemen di bilangan Cisau, Kabupaten Tangerang, dengan penerima paket seorang warga negara asing asal Amerika Serikat. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram yang mengandung narkoba golongan 1 jenis Delta 9 THC. Narkoba ini sengaja diolah menjadi permen dengan disamarkan dengan kemasan vitamin bertuliskan Vitabyte. Pelaku memesan permen ganja untuk membuka jalur pengiriman pertama, namun pengiriman pertama gagal karena langsung tertangkap. Setelah videonya viral dan menjadi perhatian banyak pihak termasuk pemerintah, Polda Banten akhirnya menetapkan tersangka permintaan proyek senilai 5 triliun tanpa lelang yang dilakukan sejumlah pengurus Kadin dan pengusaha di Kota Cilegon. Sebelum penetapan tersangka, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Banten telah memeriksa belasan saksi dan Kadin Kota Cilegon, pengusaha lokal dan pihak PT Chandra Asri. 3 tersangka yakni Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, yang berperan sebagai orang yang meminta paksa proyek senilai 5 triliun kepada perwakilan kontraktor asal Cina. Tersangka kedua yakni Ismatullah, Wakil Ketua Kadin Cilegon yang berperan mengumpulkan massa, dan tersangka ketiga Rufaji Jahuri sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon yang berperan mengancam akan mengganggu proyek jika tidak diberikan proyek. Menurut Dirkrimun Polda Banten, penyidik masih mengembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Beginilah suasana siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Bojen 2, Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang saat menuntut ilmu setiap harinya. Mereka belajar di sela-sela ruangan atau di luar kelas tanpa meja dan kursi layaknya siswa lainnya. Bahkan tidak jarang para siswa menulis di punggung temannya. Hal tersebut sudah berlangsung 3 tahun. Kondisi ini karena sekolah kekurangan ruang kelas dan tidak ada meja dan kursi. Siswa berharap bisa belajar di dalam kelas seperti siswa sekolah pada umumnya. Ribuan penarik ojek daring yang biasa disebut ojol berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, aksi demo juga dilakukan di sejumlah daerah termasuk di Kota Serang. Ratusan ojol menggeruduk rumah dinas Gubernur Banten di kawasan Geraha Negara di alun-alun Kota Serang menyuarakan tuntutan mereka terkait kesejahteraan mitra ojek daring. Tidak hanya dari Kota Serang, masa aksi juga datang dari berbagai wilayah seperti Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Mereka juga menuntut adanya tunjangan keselamatan kerja menggunakan dana BPJS.
Warga kampung Candulan Petir dihebohkan penemuan jasad bayi di aliran Kali Angke, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu pagi. Bayi malang perempuan masih menempel lengkap ari-ari di tubuhnya. Warga menemukan bayi sudah mengambang dan tidak bernyawa. Polisi yang datang langsung mengevakuasi bayi dan diduga bayi dibuang oleh orang tuanya. Selain itu terdapat luka sayatan di leher korban. Jasad bayi tersebut ditemukan salah seorang pengendara yang saat bekerja dalam kondisi mengambang dan sudah tidak bernyawa. Setelah itu bayi tersebut diangkat karena takut jasad bayi tersebut terus mengambang.